Saudara-saudara sekalian, menyebut Allah, Allah, Allah 33 kali, 50 kali, 70 kali, 100 kali, 1000 kali, apakah itu yang disebut dengan zikrullah? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan di video ini. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mari kita membuka Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 35. Allah Subhanahu wa taala menyebut az-zakirina, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, az-zakirina Allaha katsira waz-zakirat. Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, surah Al-Ahzab ayat 35 ini adalah surah yang khas, ini adalah surah yang unik. Kenapa? Karena umumnya di Al-Quran itu menyebutkan jamak itu hanya jamak laki-laki. Misalnya ya ayyuhallazina amanu, tidak disebutkan ya ayyuhallazina amanna. Akan tetapi di ayat 35 surah Al-Ahzab Allah menyebut laki-laki jamak dan perempuan jamak. Jadi termasuk dalam az-zakirinallaha katsira waz-zakirat. Ada laki-laki yang banyak menyebut-nyebut nama Allah dan ada perempuan-perempuan dalam jumlah banyak. Jadi jamak az-zakirina waz-zakirat. Saudara-saudara sekalian, az-zakirina waz-zakirat di dalam ayat 35 memaparkan kepada kita bahwa berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala banyak itu adalah bagian dari derajat manusia di hadapan Allah. Jadi itu adalah derajat tertinggi manusia di hadapan Allah. Baik, kita melihat bagaimana susunan derajatnya yang disebutkan dalam ayat 35. Innal muslimina wal muslimat. Jadi ini adalah derajat yang pertama. Sesungguhnya laki-laki muslim dan perempuan-perempuan muslim. Ini derajat yang pertama. Wal mu'minina wal mu'minat. Di derajat kedua ada laki-laki mukmin dan perempuan-perempuan mukmin. Jadi apa bedanya laki-laki muslim dan laki-laki mukmin? Jadi muslim ini untuk menggambarkan mereka ini menjalankan rukun Islam, ya. Mereka bersyahadat, itu sudah muslim. Mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka melakukan haji, semua itu namanya al-muslimin dan al-muslimat. Tetapi mereka belum dikatakan beriman, ya. Mereka belum disebut mukmin sampai keimanan pada perkataan Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke dalam hatinya. Jadi waqalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab datang kepada Rasul berkata amanna, kami telah beriman. Qul, katakanlah Muhammad, lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah Islam. Jadi al-muslimin dan al-mu'minin berbeda. Al-mu'minin ketika kita itu sudah beriman, percaya pada setiap kata dari Allah, maksud dari ayat-ayat Allah itu kita percaya. Allah katakan innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukminun, orang mukmin itu idza tuliyat ayatina, apabila kami bacakan ayat-ayat kami, zadathum imana, mereka bertambah percaya. Jadi percayaannya bertambah, jadi semakin banyak yang dia percaya seiring banyaknya ayat-ayat yang dibacakan dan dipahami. Jadi setiap pemahamannya dia ada pertambahan. Jadi dia memahami tentang yu'minuna bil ghaib, dia memahami yang ghaib, banyak kegoiban yang dia pahami, yang dia percaya dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Itu al-mu'minin. Jadi walakin qulu aslamna, katakan saja kami berislam. Walamma yadkhul iman fi qulubikum, tapi belum masuk iman dalam pikiranmu, dalam pemahaman. Jadi iman adalah tentang pemahaman, seberapa banyak yang kita pahami dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi innal muslimina wal muslimat, ini derajat pertama.
merendahkan ya. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat apabila kalian muslimin a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah sudah menjanjikan ampunan dan ajran azima, pahala yang sangat besar. Cukup kalian menjadi muslim di derajat ini, kalian sudah dijanjikan oleh Allah. Akan tetapi ini tentang derajat, bagaimanapun menjadi mukmin lebih tinggi daripada muslim. Yang ketiga, wal qanitina wal qanitat. Jadi wal qanitina wal qanitat ini tentang laki-laki yang bersemangat dalam keislamannya, bersemangat dalam keimanannya, wal qanitat, dan perempuan-perempuan yang bersemangat dalam keislamannya. Jadi ada muslim saja, ada mukmin, tapi ada di atasnya lagi yang disebut dengan orang yang bersemangat. Maryam alaihissalam, ibu dari Nabi Isa, dinyatakan oleh Allah, wa kanat minal qanitin. Jadi Maryam itu masuk dalam golongan al-qanitin, wanita-wanita yang bersemangat di dalam keimanannya. Kemudian yang keempat, was-sadiqina was-sadiqat. Jadi was-sadiqin ini adalah orang-orang yang mudah percaya pada perkataan Allah dan tidak mudah percaya pada perkataan-perkataan selain Allah. Jadi ketika Allah yang berkata itu mudah untuk percaya, namanya was-sadiqina was-sadiqat. Musa alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, innas sa'ata atiyatun, kiamat itu akan datang, akad ukhfiha. Allah tidak perlu memberikan penekanan karena Musa shadiqul wa'adul amin. Jadi Musa ini adalah shadiq, gampang percaya pada Allah. Allah katakan kiamat itu akan terjadi. Akan tetapi manusia umumnya ditambahkan huruf-huruf penguat, itu pun mereka tidak percaya. Jadi innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Jadi ditambah kata la untuk menguatkan perkataan itu bahwa kiamat akan datang dan benar-benar akan datang dan tidak ada keraguan bahwa kiamat akan datang. Jadi itulah perbedaan antara as-sadiqin, orang yang gampang memang mempercayai pada perkataan Allah. Banyak di antara kita sudah muslim tetapi masih belum shadiq, belum mudah mempercayai apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya yang kelima, was-sabirina was-sabirat. Jadi as-sabirin ini adalah orang-orangnya yang sabar. Jadi bukan perbuatannya. Jadi beda sabara dengan sabir. Jadi sabara adalah perbuatan sabar ya. Sabar mungkin dalam satu kondisi dia bisa sabar, tetapi as-sabir itu artinya orangnya memang yang penyabar sehingga dalam kondisi apapun dia itu sabar. Jadi as-sabirina was-sabirat ini derajat yang kelima. Kemudian yang keenam derajat wal khashi'ina wal khashi'at. Jadi laki-laki tenang, yang tenang dengan perempuan-perempuan yang tenang. Jadi khusyuk artinya tenang, wataral arda khasyiatan. Jadi bumi itu khusyuk, bumi itu tenang. Jadi setenang bumi ini itu namanya khasyiin. Jadi orang-orang yang tenang. Kalau musim hujan, anzal ma ihtazzat. Jadi bumi kalau musim hujan itu ihtazzat, tidak tenang. Ihtazzat. Baik, yang ketujuh, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Ini derajat orang-orang yang dermawan. Jadi orang-orang yang suka memberi, gemar memberi, gemar berbagi. Ini ada pada derajat yang ketujuh. Kemudian was-shaimina was-shaimat, orang-orang yang bisa menahan perkataannya. Jadi tidak suka menghibah orang, tidak suka menceritakan keburukan orang. Ini namanya as-shaimin was-shaimat. Ini bukan tentang orang yang berpuasa makan, tapi ini menahan perkataan, saum ya. Kalau orang yang berpuasa pada bulan Ramadan itu tidak disebut as-shaimin, itu disebut al-muslimin ya, karena masuk dalam rukun Islam, salat, puasa, zakat, itu bagian dari al-muslimin. As-shaimin ini khusus bagi as-saum. Jadi bukan siyam tapi as-saum. Seperti yang dikatakan dalam
surah Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma. Jadi ada namanya saum, jadi bisa menahan perkataannya. Jadi ini bukan tentang puasa Ramadan, jadi sehingga tidak didapati al-musalliyat, ya, al-musalluna wal musalliyat, orang-orang yang sholat, ya tidak, karena ini bukan tentang rukun Islam, tapi ini tentang orang yang bisa menahan perkataannya. Kemudian yang kesembilan, wal hafizina furujahum wal hafizat, orang yang menjaga kehormatannya. Dan inilah yang terakhir yang kita bahas pada video ini, wazakirinallaha katsira wazakirat, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Ternyata mereka yang banyak berzikir itu ada pada derajat yang paling tinggi di antara semua derajat yang kita sudah bahas. Ini adalah derajat yang ke-10. Jadi jadilah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazakirinallaha katsira wazakirat. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi ini akan menjadi sangat penting, menjadi sangat urgen untuk dibahas karena ini tentang derajat yang paling tinggi yang hendak kita targetkan agar kita menjadi az-zakirinallaha katsira wazakirat. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah, panutan kita itu ada pada posisi yang ke-10. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada pada posisi yang ke-10 dan kita diminta untuk mencontohnya, untuk menjadikan panutan agar kita bisa sampai pada derajat yang ke-10. Allah katakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh dalam Rasulullah, jadi dia rasul, ya, jadi dia nabi, dia rasul. Ini bukan fi nabi tapi fi rasul. Jadi dalam jabatannya sebagai rasul, fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi ini bukan tentang mengikuti pribadinya, tapi ini tentang kapasitasnya sebagai rasul. Ada yang penting untuk kita contoh, yaitu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Kita contoh di dalam zakarallaha katsira, dalam berzikir kepada Allah yang sangat banyak. Jadi Rasulullah adalah contoh di dalam memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, nah, apa yang dimaksud dengan zikir? Nah, inilah yang menjadi poin penting dalam video ini. Apa yang dimaksud zikir? Apakah menyebut Allah 10 kali, 50 kali, 70 kali, 100 kali, 1000 kali? Apakah itu yang disebut dengan zikir? Ya. Apakah itu yang disebut zikir? Apakah seperti itu Rasulullah yang dilakukan, menyebut Allah? Apakah seperti itu yang Rasulullah lakukan sehingga itu yang patut dicontoh, sehingga Rasul disebut dengan wa zakarallaha katsira? Nah, inilah yang akan kita bahas. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, silahkan dibuka, apa yang dimaksud dengan zikir. Surah Al-Baqarah ayat 200. Allah katakan, fazkurullah kazikrikum aba'akum, ya, berzikirlah kepada Allah kazikrikum, seperti kalian berzikir pada bapak-bapak kalian. Apa yang dimaksud demikian? Jadi orang mengingat bapaknya, bukan menyebut namanya bapakku, ya. Jadi orang itu disebut mengingat bapaknya, bukan menyebut bapakku, tapi yang disebutkan adalah mengingat pesan-pesan bapak, ya, bapaknya. Jadi itu namanya kadzikrikum aba'akum. Jadi orang bahkan kadang-kadang lupa pada bapaknya, ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun baru sebut bapaknya. Tetapi Allah memberikan penjelasan tentang zikir itu adalah kadzikrikum aba'akum, seperti kalian mengingat pesan bapak kalian, au asyadda dzikra, atau lebih daripada itu. Jadi berzikir kepada Allah artinya mengingat pesan-pesan Allah, yakni mengingat perkataan-perkataan Allah, yakni Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah zikir. Jadi orang yang mengingat Al-Quran, orang yang mengingat perintah-perintah dalam Al-Quran, larangan-larangan dalam Al-Quran,
Itulah orang-orang yang disebut zakarallaha katsira. Orang eh, ketika berbicara, ketika mengajarkan sesuatu, ketika membuat sebuah, apalagi dunia perkontenan hari ini ya, dunia medsos, membangun konten yang banyak menyampaikan perkataan-perkataan Allah, itu disebut dengan wa zakarallaha katsira, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi fazkurullaha, yakni ingatlah pesan-pesan Allah ketika bertemu dengan orang miskin. Bagaimana perkataan Allah? Jadi ketika bertemu orang yatim, ketika bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan apapun yang kita temui, kita ingat pesan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Jadi zikir itu, zikrullah artinya pesan-pesan Allah, pesan-pesan yang secara khusus terikat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah katakan dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra ya wa inna lahu lahafidun. Jadi kami telah menurunkan az-zikr. Jadi az-zikr ini adalah Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikr. Jadi zikrullah adalah Al-Qur'an, pesan-pesan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah menjaga pesan-pesan itu. Jadi Allah katakan nazzala pada video sebelumnya, kita sudah menjelaskan bedanya anzala dengan nazzala. Jadi Allah Subhanahu wa taala nazzala artinya sedikit demi sedikit menurunkan dalam bentuk pemahaman, ya, dalam bentuk pemahaman, menurunkan pemahaman Al-Qur'an. Jadi sedikit banyak yang kita pahami dari Al-Qur'an, kita ingat itu sebagai pesan-pesan Allah, dan jadilah kita az-zakirinallaha katsira, orang yang banyak mengingat pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fazkurullaha kadzikrikum aba'akum. Ingatlah pesan-pesan Allah seperti kalian mengingat pesan-pesan bapak kalian. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi zikir kepada Allah yang dimaksud adalah pada poin pesannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 151, 152, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, kama arsalna fikum rasulan minkum. Ya. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada kalian. Apa yang dilakukan rasul itu? Yatlu alaikum ayatina. Jadi membaca pada kalian ayat-ayat kami. Jadi zikrullah adalah orang yang membaca ayat-ayat Allah. Jadi orang yang senantiasa ingat untuk membaca ayat-ayat Allah. Wa yuzakkikum. Jadi orang yang berzikir kepada Allah adalah seperti Rasulullah yang mensucikan kalian dari taklimat-taklimat yang bertentangan dengan yang Allah turunkan. Jadi Allah pesankan A, kemudian pesan-pesan selain A disucikan, dibantah, ditolak, dan dipahamkan bahwa itu adalah taklimat-taklimat yang tidak benar, yang bertentangan dengan apa yang datang dari Allah. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Jadi Rasulullah SAW itu az-zakirin, zakarallah, mengingat Allah karena dia mengajarkan Alkitabah, mengajarkan Alkitab, satu kitab yakni Al-Qur'an, ya, jadi Alkitab, bukan mengajarkan kitab-kitab. Jadi bukan yu'allimukumul kutubah, tapi yu'allimukumul kitabah, mengajarkan kalian satu kitab yaitu Al-Qur'an, wal hikmata. Jadi mengajarkan yu'allimukum baik teorinya wal hikmata maupun praktiknya. Jadi Rasulullah mengajarkan teorinya yang terteorikan dalam kitab dan juga mengajarkan bagaimana praktiknya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan yang kalian tidak pernah tahu. Jadi itulah yang dimaksud dengan az-zakirinallaha katsira, yakni banyak membacakan ayat Al-Qur'an, kemudian membersihkan taklimat-taklimat yang bertentangan dengan Al-Qur'an, kemudian mengajarkan baik teori maupun praktik dari Al-Qur'an.
fazkuruni azkurukum. Jadi maka seperti Rasulullah, seperti Rasul yang kami utus, maka kalian berzikirlah kepada Allah. Ya, jadi sebagaimana Rasul, maka kalian pun harus berzikir. Jadi inilah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang dilanjutkan di ayat 152. Sebagaimana Rasul berzikir itu, yakni membacakan ayat kami, maka fazkuruni, maka berzikirlah kalian semuanya kepadaku. Artinya ingatlah pesan-pesanku, bacalah pesan-pesanku, pelajarilah pesan-pesanku, sucikanlah benak kalian, otak kalian, pemahaman kalian dari yang bertentangan dengan pesan-pesanku. Itu disebut fazkuruni azkurukum, maka aku akan ingat kalian juga. Jadi aku akan mengingat kalian. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang seolah-olah tidak menolong, tidak membantu kita? Karena mungkin kita tidak melakukan ayat ini, fazkuruni, ingatlah pesan-pesan Allah, maka Allah pun akan mengingat keinginan-keinginan kalian. Baik, saudara-saudara sekalian, seperti itu yang disebut dengan az-zakirinallaha katsira waz-zakirat, dan ini adalah sebuah derajat yang paling tinggi di antara 10 derajat yang Allah jelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 35, dan ini adalah target ya ketika kita beruswah kepada Rasulullah, jadi menjadikan Rasul panutan dalam artian menjadi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat ayat-ayat Allah, banyak mengingat pesan-pesan Allah. Saudara-saudara sekalian, terus bagaimana orang-orang yang menyebut Allah, Allah, Allah 10 kali, 30 kali, 100 kali, apakah itu disebut dengan az-zakirin Allah katsira? Zikrusmallah juga disebutkan dalam Al-Quran, tapi tidak disebut zikrullah. Jadi berbeda zikrullah dengan zikrusmallah. Jadi menyebut nama Allah, jadi mengingat nama Allah, itu berbeda dengan mengingat pesan-pesan Allah. Yang diinginkan az-zakirina, yang dimaksudkan az-zakirina adalah mengingat pesan-pesan Allah, mengingat Al-Quran, mengingat kandungan Al-Quran. Nah, tetapi ada pun yang dimaksud dengan menyebut-nyebut Allah. Nah, ini ada pada konteks yang lain, yaitu ingatlah nama Allah, sebutlah Allah atau sebutlah Ar-Rahman. Ketika kita misalnya makan ya, seperti kalau kita Allah perintahkan dalam surah Al-An'am, fakulu mimma zukira ismullah alaih, makanlah makanan yang disebutkan nama Allah. Jadi nama Allah, kalau makanan itu disebutkan nama Allah pada saat disembelih, bismillah, kemudian pada saat dimasak, kemudian pada saat dihidangkan, mau dimakan, kita baca bismillah dengan nama Allah, ismullah. Jadi begitu juga ketika kita berdoa, jadi ud'ullaha awid'ur rahman, sebutlah nama Allah atau nama Ar-Rahman ketika berdoa. Jadi Allah katakan qulidullah abidur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Jadi mau menyebut Allah atau menyebut Ar-Rahman terserah, silahkan saja, karena itu adalah asmaul husna. Jadi itu adalah ketika kita makan dan ketika kita berdoa. Karena itu Allah menyebut masjid-masjid sebagai tempat yang banyak menyebut nama Allah. Allah katakan walaula daf'ullahun nas walaula daf'ullahun nasa ba'dhum ala ba'din lahuddimatis sawami wa bi'a wa salawat wa masajid yazkuru fiha ismullaha katsira. Ya, jadi di masjid-masjid Allah katakan, bahkan bukan ke masjid pertama ya, di gereja-gereja, di biara-biara, dan di tempat-tempat ibadah, dan masjid-masjid, di dalamnya disebutkan nama Allah banyak. Jadi ini tentang ismullah, banyak nama Allah atau nama Ar-Rahman, itu banyak disebutkan di masjid-masjid, karena masjid dipenuhi oleh orang-orang yang berdoa kepada Allah ataupun kepada Ar-Rahman. Akan tetapi dalam az-zakirina sebagai derajat di dalam keislaman, ini yang dimaksudkan adalah
Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami yang menjaganya. Orang-orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang menjaga Al-Quran, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, semoga semuanya itu tergolong az-zakirin Allah katsira waz-zakirat. Syukran lakum jami'a wa sallallahu ala Muhammadin wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.